Pemirsa, hampir semua indikator penting ekonomi yang menjadi petunjuk greget konsumsi masyarakat mengisyaratkan pelemahan. Situasi suram ini sulit dilepaskan dari apa yang kini telah dihadapi oleh kelas menengah yang mengurangi porsi tabungan dan mengalokasikannya untuk kehidupan sehari-hari. Dan bisa dikatakan kelas menengah terancam turun kasta. Dan untuk selengkapnya kita simak laporan Bianca Sumendap dalam Warga Bicara. Alarm ekonomi dalam negeri telah berbunyi. Hal ini ditandai dengan sejumlah faktor-faktor yang menandainya. Merosotnya data Purchasing Manager atau PMI Manufaktur Indonesia pada Juli 2024 pada level 49,7 menunjukkan titik kelesuan pada ekonomi Indonesia. Bahkan data PMI saat ini bila dibandingkan dengan masa pandemi COVID 2019 ini sangatlah rendah. Sinyal lain yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang kian membesar dan marak terjadi. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah karyawan yang mengalami PHK di bulan Juni 2024 tercatat sekitar 21,45% atau sekitar 32.064 orang. Industri tekstil dan produk tekstil di dalam negeri tengah jadi sorotan. Menyusul gelombang PHK yang terus terjadi, mantan karyawan di salah satu pabrik di kota Cimahi, Jawa Barat mengaku lebih dari 500 orang sudah terkena PHK atau imbas tidak ada order pekerjaan kepada perusahaannya. Bahkan adanya hilirisasi berdampak buruk, terlebih adanya barang impor dengan harga yang lebih murah. Nah, itu salah satunya itu kurangnya order gitu gara-gara banyak produk-produk impor dan luar yang yang jauh gitu harganya lebih miring, kemudian kualitasnya lumayan. Ya mungkin orang-orang tuh kebanyakan produk-produk impor lah. Jadi suka ke produk impor, jadi produk lokal ditinggal. Terakhir rilis Indeks Harga Konsumen atau IHK mencatatkan deflasi di level 0,18% per Juli 2024. Deflasi bulan Juli 2024 lebih dalam bila dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya maupun dibandingkan dengan 2 tahun terakhir. Situasi perekonomian di Indonesia yang semakin suram itu sulit dilepaskan dari apa yang saat ini tengah terjadi dan dihadapi oleh kelas menengah. Mengacu pada laporan yang disampaikan oleh Bank Indonesia bahwa kelas menengah bawah maupun kelas menengah atas saat ini semakin mengurangi untuk porsi menabung seperti itu atau porsi tabungan. Tetapi pada saat yang sama, baik itu untuk pengeluaran, konsumsi, dan cicilan ataupun utang itu semakin meningkat. Kalau menurut saya tuh dari gaji yang dari orang-orang miliki gitu ya, mungkin masyarakat punya dari menengah ke atas, menengah ke bawah, mungkin hanya sekitar 5% atau 10% aja dari gaji pokok mereka punya gitu untuk ditabung ya. Mungkin dari data yang bisa saya lihat untuk jumlah tabungan di ekonomi menengah ke atas maupun ekonomi menengah ke bawah itu lumayan benar adanya ya, cukup signifikan susah untuk menabung seperti itu, karena cenderung di antara kita untuk ekonomi seperti itu palingnya hanya bisa ditabung itu sekitar mungkin 10-15%, karena mungkin 10% untuk tabungan dan 5% lagi untuk kebutuhan lain seperti itu sih. Dan untuk saya sendiri pun juga melakukan hal yang sama ya kurang lebih. Yang dari kita lihat juga sekarang itu lapangan pekerjaan mulai sedikit ya, apalagi tidak mungkin nggak makin tambah gitu, apalagi sekarang banyak lulusan yang mereka bagus tapi lapangan pekerjaan tuh tetap sama, malah kadang ada yang berkurang gitu. Jadi itu yang membuat masyarakat jadi susah untuk menabung, jadi susah untuk saving money buat mereka ke depannya itu, untuk anak-anak mereka, untuk keinginan mereka, untuk kebutuhan rumah tangga sekalipun gitu. Menurut saya untuk ke depannya mungkin pemerintah itu bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi dan bisa lebih bisa
revisi ulang mungkin ya untuk UMR di Jakarta, karena menurut saya UMR di Jakarta masih agak kurang untuk bisa bertahan di Jakarta gitu. Mungkin kebijakannya lebih menormalisasikan aja sih, kayak untuk harga-harga yang tadinya dinaikkan secara signifikan gitu ya, untuk lebih disesuaikan lagi dan sesuai juga dengan value-nya, agar banyak masyarakat juga yang tetap bisa membeli value dari suatu barang tetapi tidak menurunkan secara kuantitas gitu ya. Jadi maksudnya untuk beberapa barang, karena ada beberapa orang yang dia tidak bisa membeli suatu barang karena terlalu mahal, padahal value-nya mereka seharusnya bisa dibeli. Jadi untuk pemerintah kemungkinan bisa lebih disesuaikan aja sih harga dengan value dari barang tersebut, seperti itu. Kelas menengah yang selama ini dieluhkan menjadi bantalan ekonomi Republik Indonesia karena menjadi big spender dan fast spender kini terancam turun kasta. Pemerintah diharapkan untuk berupaya mencari solusi dan menjaga perekonomian Indonesia, terutama daya beli kelas menengah, karena tanpa kelas menengah, ekonomi Republik Indonesia dapat terguncang. Dari Jakarta, Bianca Sumendap, Dani melaporkan untuk Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.